ro, ro tambah hamzah, ro. Bisa ya, bisa. Hamzah jangan ro, ro, ro. Jangan mengalir itu. Jangan berubah-berubah. Baik. Selesai? Jadi yang bertanya nih, ini salah satu huruf sukun. Ini salah satu huruf sukun. Kalau kita bunyikan huruf qaf, langsung ke pangkal lisan kita dari i. Karena ini berharokat kasroh. Iko. Ikoro. Nah, dari ro ke hamzah. Langsung kita kunci. Area pita suara kita tekan kuat-kuat. Kenapa? Karena dia majhur. Kita bunyikan. Ro, bi, ro, bi, ro, bi. Ikoro. Ikoro. Tidak ada sambungannya di huruf hamzah. Paham? Paham ya? Baik, lanjut. Sekarang. Bismi. Huruf ba. Langsung ke huruf sin. Ini apa? Hamzah wasol. Hamzah wasol di ismun. Bismi. Langsung kita ke huruf sin. Dari bi ke huruf sin. Jangan di-delay. Bis. Ya, huruf ba bervokal i. Huruf ba bervokal i. Bi. Ketemu huruf sin mengalir. Ujung lisan kita ke gigi bawah. Ujung lisan kita ke gigi bawah. Ya. Teman-teman keluar napas. Berdesis mengalir panjang. Karena dia rohwa. Umi ulang. Keluar napas. Ya. Berdesis mengalir. Kita bunyikan huruf sin. Nah sekarang. Bis. Jangan ditekan baknya. Jangan bis. Jangan. Kan syiddah Umi. Benar dia syiddah. Tapi tidak juga bis. Jangan. Oh Umi katanya harus tajam. Tidak seperti itu makna yang Umi maksudkan. Ketika ba bervokal i. Di. Ketemu huruf sin. Langsung kita ke huruf sin. Ujung lidah kita langsung di bawah. Berdesis. Keluar napas. Mengalir panjang. Sukun. Aslinya. Bis. Jangan bismillah. Itu terlalu ditekan. Ya Umi ulang. Tidak dibaca bismillah. Jangan diberi kekuatan. Huruf ba. Kita tutup bibir kita. Bervokal i. Turunkan bibir. Bi. Ketemu sin. Langsung. Jadi. Bis. Yang mengalir itu sin, bukan baknya yang dihentakkan. Bismillah, bukan seperti itu. Ya paham. Nah ini kemarin, maafkan Umi Yang kemarin nih, bagaimana Umi? Katanya Umi harus bunyikan dengan jelas huruf sinnya. Iya dengan jelas. Keluar napas, berdesis, mengalir. Tapi bukan berarti huruf ba dihentakkan. Bismillah. Tidak teman-teman. Huruf ba kasroh bi. Ketemu huruf sin. Bismillah. Bisa? Bisa. Baik. Sekarang kita bedah. Huruf ba berharokat kasroh. Qalqalah asgor. Huruf sin. Huruf sin itu ada karakternya sopir. Nah, sopir di huruf sin bertingkat. Sin itu menempati tingkatan yang paling di bawah. Tingkatan ketiga, sugro. Nah, huruf sin itu suara sopirnya menyerupai desis ULAR. Desis di huruf sin. Syukran Bunda Salma. Umu Aisyah. Syukran, Masya Allah. Sehat Baik. Paham. Lanjut. Sekarang ke huruf mim. Kita ke huruf mim. Kalau kita bunyikan mim wasol, maka dia ada guna angkos. Mim, mi.
Ya, mi, mi, mim, mim, mi. Nah, tapi kalau kita wakaf, Umi, bagaimana caranya kita wakaf di dua huruf? Nah, kita bahas. Yang pertama, teman-teman bunyikan dulu dengan jelas. Mengalir napas. Ya, keluar napas, berdesis, mengalir panjang di huruf sin. Baru kita bunyikan mimnya. Mim, ya, dia bainiyah, mengalir dengan gunnah. Huruf mim. Ada gunnah. Nah, kita bunyikan. Bagaimana bunyinya mim yang izhar? Karena hukumnya izhar kalau kita wakaf. Disukunkan dia. Bunyinya Nah, kita wakaf. Ya, kita wakaf. Bism, 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 bism. Bisa? Bisa. Jadi bukan bisem, bisem. Kalau bisem berarti huruf sinnya bunyi se, bisa, bisem. Bukan, kita bunyikan dulu huruf sin sukun. Bism, 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 bism. Bisa ya? Baik. Selesai. Kalau kita wakaf. Wakaf apa? Wakaf sahih. Kalau kita wakaf di ikra. Ikra. Wakaf apa ini? Kita wakaf di huruf hamzah. Wakaf. Ayo yang tahsin. Ini penggalan. Penggalan kata. Ya, siapa tahu kita ada namanya wakaf afwan. Intizari, ittirari, darurah. Wakaf. Wakaf nabar. Bukan wakaf illat, wakaf nabar. Salah satu nabar ya di riwayah Hafiz jalur Satibiyah. Baik, lanjut. Kalau ini wakaf ikfa bil mana al jadid. Yang mau dibedah komen. Kalau tidak kita lanjut. Lanjut. Huruf ra. Huruf ra tadi sudah kita bedah. Bervokal o. Ya, tabkhim ra, fathah ra, rabbi. Nah, ini ya, ini yang permintaannya teman-teman. Bagaimana membunyikan huruf yang bertasdid? Sayang ini huruf syiddah. Tabkhim mustahak 6. Jadi kita bedah dulu nih. Ada yang bantu Umi. Huruf ra dibaca tabkhim karena dia berharokat fathah. Tabkhimnya, tebalnya mustahak karena hukum. Dia hukum. Dibaca tebal tipisnya huruf ra hukum. Bukan karena isti'la. Bukan karena isti'la. Baik, paham? Tingkatan yang kedua. Sekarang kita ke huruf ba. Ini kita bahas ya, ukti kita, saudari kita meminta membahas huruf ba. Huruf bertasdid. Nah, bagaimana cara baca ini? Nah, dari huruf ra langsung ke huruf ba. Hati-hati, jangan sampai ba-nya menjadi hamzah. Ra, bi. Bukan seperti itu. Jadi jangan sampai ra, bi. Tidak, teman-teman, hati-hati. Jangan kunci rahangnya. Engkel rahang kita tidak boleh mengunci ketika ada huruf-huruf bertasdid. Kenapa? Karena kita mau membunyikan huruf sesuai makhraj. Ya, sesuai makhraj. Jangan karena bertasdid kita anggap ada suara yang ditahan seperti hamzah, ra, bi. Tidak seperti itu. Kalau ra, bi, hamzah. Aslinya kita bunyikan ba sukun. Bagaimana ba sukun? B. Berarti
Rab, 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 rab. Itu reba. Jadi Bunda Soleha, beliau sudah hadir. Dari huruf ra langsung ke huruf ba sukun. Rabbi, ada jeda, ada karena dia syiddah. Ada jeda. Jadi ra ke huruf ba sukun yang bertasdid ini ada jeda. Kita tutup bibir kita. Rab, ya, Rabbi, 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 Rabbika, 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 Rabb, Rabbika. Jadi jangan Rabbika. Hati-hati ya. Baik, paham? Paham. Nanti kita dapat kalau yang bertasdid kita bunyikan. Selesai, selesai. Sekarang kita ke huruf kaf. Huruf kaf pangkalisan kita. Rabbika, Rabbika, Rabbikalladzi. Bagaimana Umi kalau kita wakaf seperti ini? Ini penggalan. Kita sukunkan huruf kafnya. Tidak boleh dipanjangkan bi-nya. Rabbik, 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 Rabbik. Nah, itu cara wakaf di huruf kaf. Wakaf apa? Wakaf sahih, hukum izhar. Wakaf sahih, hukum izhar. Baik, lanjut. Selesai. Tapi kita wasol, jangan sukunkan. Langsung dari K ke huruf lam bertasdid. Sama seperti tadi. Kita urai lagi. Di sini ada lam double. Ada lam double. Lam sukun dengan lam berharokat. Nah, kita baca dari Rabbikalladzi, Rabbikalladzi, Rabbikalladzi. Dari K langsung ke huruf lam. Yang sukun dialirkan dulu. Kenapa? Ada bainiyah, ada inhirab. Mengalir dulu, baru masuk kita ke huruf lam yang berharokat. Rabbikalladzi, Rabbikalladzi, Rabbikalladzi. Bisa? Bisa ya. Ujung lisan kita ke atas. Lanjut. Sekarang kita bahas lafaz alladzi. Alladzi. Teman-teman, kalau kita ibtida atau memulai bacaan di hamzah wasol, maka dia berharokat fathah. Beda dengan yang tadi. Beda nih dengan yang ini. Ini hamzah wasol di depan. Tapi dia harus ada kaedah. Harus sesuai kaedah. Huruf ketiga, harokat huruf ketiga menjadi patokan. Tapi ketika di lam ta'rif, hamzah wasol mabni fathah. Apa itu mabni? Ya, tetap, tidak berubah, fathah. Nah, ini kalau kita ibtida. Apa itu ibtida? Memulai bacaan. Kita mulai dari sini, kita beri harokat. Karena tidak bisa muta'adzir ketika kita bunyikan ladzi, ladzi. Bagaimana mau indah? Nah, diberilah harokat fathah mabni, tidak berubah. Lam ta'rif apapun selalu berharokat fathah. Baik, al-hamzah dari bawah. Alladzi, alladzi. La, jangan dimiring-miringkan. Jangan alladzi, ladzi. Jangan dimiring-miringkan teman-teman. Huruf lam bervokal a bunyinya la, bukan ladzi. Jangan dimiringkan. Apakah Umi ketika saya miringkan berubah makna? Tidak berubah makna. Tidak akan merubah makna. Tapi teman-teman, ya, Al-Muzammil berkata warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Yang mana tartil?
bunyikan kalau dia bunyinya A, bunyikan A. Jangan kita imala menjadi le. Paham? Paham. Baik, lanjut. Sudah? Jangan dipanjangkan ya. Yang mengalir itu lam sukunnya. Lanjut, kita ke huruf zal. Zal. Nah, zal. Huruf zal itu ada di ujung lisan kita ke gigi, ujung gigi seri atas. Ujung lisan kita bagian ini sedikit ini saja sedikit. Kita sentuhkan ke ujung gigi seri atas. Nih, ini anggap ujung gigi. Karena itu anunya nggak bisa ke bawah ke sini. Kegedean. Tuh, nggak bisa. Jadi, karena kemarin minta kenapa nggak dipraktekkan, dikasih lihat giginya Umi. Nggak bisa dibawa terlalu. Yang ada tanda sukunnya hanya huruf-huruf yang dibaca izhar. Nun sukun ketemu huruf ikhfa, nun sukun, tidak ada tanda sukunnya. Tapi ketika nun sukun bertemu huruf halq, ada tanda sukun. Kenapa? Dibaca izhar. Seperti ini. Huruf ya, huruf mad, tidak ada tanda-tanda sukun. Kenapa kita tahu huruf ya madiyah? Karena sebelumnya ada kasroh. Karena dia memang ada miripnya. Ada mirip dengan alif maksurah. Nah, kasroh vokal i, ya sakinah vokal i, al-jaub kita mengeluarkan. Teman-teman, turunkan rahang. Alladzi, Umi, kenapa saya tidak bisa benar membunyikan huruf zal? Kalau kasroh selalu lepas dari makhrajnya. Kalau saya bunyikan kasroh, teman-teman, kembali. Setiap kita sentuh makhraj huruf-huruf hijaiyah, ya, dia akan lepas secara otomatis ketika vokal dimasukkan. Ketika al-jaub mengeluarkan vokal, mengeluarkan bunyi, semua makhraj huruf lepas tanpa diperintah. Sama huruf zal, menyentuh ujung lisan kita. Kenapa? Sukun. Kalau per vokal i, lepas. Kenapa? Ada i yang dikeluarkan al-jaub hingga makhraj lepas. Paham? Paham. Saya tidak bisa Umi. Mungkin karena saya tidak bisa lengket ujung lisan saya. Kalau saya bunyikan za, tidak tinggal di tempatnya. Tidak tinggal memang karena ada al-jaub yang mau mengeluarkan. Ya, semua makhraj seperti itu. Paham? Kalau sudah bunyi vokalnya. Kapan makhraj itu kita bunyikan dengan sempurna? Ketika dia sukun. Ketika dia sukun. Kalau dia bervokal, tidak bisa lengket di makhrajnya. Paham? Paham. Jadi kasihan nih. Kasihan di makhrajnya atau kasihan ke maknya? Ke mak-maknya. Paham ya? Baik. Lanjut. Bervokal i, maka double mad tabi'i. Kita bedah. Kita bedah di lafaz allazi. Kita bedah kaidah hukum tajwidnya. Alladzi termasuk lam mausul, kata sambung. Lam yang asli, lam ta'rif yang asli, yang tak bisa dilepas-lepas. Itu nama makna lam mausul, asli dari asalnya. Ya, kita ibtida di lam ta'rif, lam samsyah, hamzah wasal, berharokat fathah. Ada lam samsyah dihukumi idgham. Idgham samsi karena makhraj huruf lam dekat dengan makhraj huruf lam. Satu makhraj sih. Ya, makhraj huruf lam dekat dengan makharijul huruf-huruf samsyah. Dari sisi makhraj dan sifat, lam ketemu dengan lam. Idgham mutamatsilain. Dari sisi harokat, lam pertama sukun, lam kedua berharokat. Idgham sogir. Dari sisi kesempurnaan, melebur sempurna ke huruf lam bertasdid, idgham kamil. Tasdid di huruf lam
Arido karena hukum. Huruf zal berharokat kasrah. Bertemu ya sakinah. Mad tabi'i kalimi. Ya-nya harfu mad. Hukum panjang 2 harokat masuk di mad asli. Alladzi 2 harokat. Teman-teman, kalau kita wakaf di huruf iya, karena ini penggalan. Wakaf di huruf iya. Adakah hukum? Wakaf apa namanya? Wakaf di huruf iya. Wakaf di huruf ya, Bunda Ryuga, syukran. Wakaf di huruf ya. Wakaf illat. Wakaf penyakit. Wakaf illat. Wakaf di huruf mad. Baik. Mumtaz, syukran. Ya, syukran. Baik, lanjut kita ke huruf kha, penggalan berikutnya. Khalaqa. Baik, kita bahas huruf kha. Wakaf illad pakai T. Hamzah ya sukun. Baik. Wakaf di huruf mad, wakaf illad. Masyaallah, sekran. Paham ya definisi belajar tahsin. Kita beda sekarang huruf kha. Huruf kha tidak dibaca dengan kata kha. Tidak, itu takalluf, teman-teman. Walaupun takalluf ada 2, ada takalluf ada takalluf masru', ada takalluf mamnu. Yang mana mamnu? Kalau teman-teman bunyikan huruf kha menjadi khalaqa. Itu takalluf, melebih-lebihkan huruf kha. Ya, kita beda huruf kha keluar dari tenggorokan kita paling atas, adnal halq. Tenggorokan kita atas. Tapi ketika kita mau mengeluarkan suara dari huruf kha, teman-teman harus mengangkat pangkal lisan. Kenapa? Isti'la. Adanya suara yang meletup keluar. Isti'la. Kha. Suara yang meletup. Isti'la. Terangkatnya pangkal lisan kita. Terangkat. Ya, sedikit menghalangi suara, meletup suara keluar karena terhalang oleh terangkatnya pangkal lisan. Itu huruf kha. Huruf kha ada hams. Berarti dia huruf mamusa, harus keluar napas. Apalagi huruf kha, rokhawah, mengalir lepas, mengalir bebas tanpa ada kha, tidak kha, mengalir lepas. Isti'la, terangkat pangkal lisan, keluar suara meletup. Inpitah, tidak lengket pangkal lisan kita. Apalagi huruf kha, ismadai. Kita bunyikan huruf kha. Kita bunyikan dalam bervokal A, bunyi O. Kha. Kita tasdidkan. Berharakat kasrah, vokal I. Ya, nisbi. Khi. Jadi tidak bunyi khi. Tidak boleh ada ngorok-ngorok berlebihan di huruf kha. Lanjut, apalagi huruf kha, dhamma. Kita bunyikan dhamma huruf kha bertasdid. Kha, khi, khau, kha, khi, khau, kha. Huruf kha. Bisa latihan. Bagaimana Umi supaya saya bisa tingkatkan intensitas latihannya? Diulang. Umi, saya sudah 100 kali lebih. Tidak bisa-bisa. Naikkan menjadi 200 lebih.
Belum bisa, naikkan ke 500 lebih. Belum bisa, naikkan lagi. Tidak mungkin, tidak bisa. Tidak ada kata tidak kalau kita mau berusaha. Hilangkan kata tidaknya. Perbaiki mindset kita. Bisa. Masa dia bisa saya? Harus bisa. Oke? Baik, lanjut. Kita beda. Hukum di huruf kha. Adakah hukum? Ada. Tafkhim tarqiqnya huruf masuk hukum. Huruf kha bervokal o fathah dibaca mufaghamah atau tafkhim. Tafkhim hak karena isti'la. Haknya huruf kha dibunyikan tebal karena dia punya isti'la. Jangan dibunyikan khalidina. Kha. Tapi khalidina. Bisa? Bisa. Tafkhim hak karena isti'la tingkatan yang kedua. Lanjut ke huruf lam. Sudah tadi lam? Nah, yang jadi masalah huruf lam ini diapit oleh dua huruf yang isti'la. Jangan kholaqo. Loko. Tidak seperti itu. Huruf lam kita bunyikan dengan senyum. Dia itu tarqiq, tipis. Kita bunyikan la, khala, khalaq. Ya, Umi kasih lambat. Khalaq. Lambat tuh. Aslinya khalaq. Bisa? Bisa. Jangan khalaq. Lam tidak boleh terpengaruh. Walaupun dia diapit oleh huruf-huruf yang kuat, tapi dia tetap tarqiq. Bainiyah, lembut. Lanjut kita ke huruf qaf. Huruf qaf kita waqaf. Qalqalah, ada yang tahu kalau kita waqaf di huruf qaf berharokat? Ada yang tahu qalqalah? Qalqalah apa nih? Qalqalah kubra, Bunda Tuti, Masya Allah, sekeren. Qalqalah kubra, ya, qalqalah kubra. Yang kalau kita waqaf di huruf qaf bertasdid, qalqalah akbar. Jadi ini qalqalah kubra. Qalqalah akbar kalau dia bertasdid. Waqaf seperti ini qalqalah kubra. Qalqalah mutawassithah, waqaf di huruf sukun asli. Qalqalah sugra, itu tadi di depan. Iqra. Qalqalah sugra. Yang mana qalqalah asgar? Yang mana qalqalah asgar? Kalau kita wasol. Huruf qaf berharokat. Kita wasol. Kita bunyikan. Khalaqa. Ya. Khalaqal. Itu namanya qalqalah sugra. Qalqalah asgar. Masya Allah. Baik. Kita bunyikan. Khalaqa. Huruf kha. Jadi mulut tidak terlalu terbuka, ya, satu jari saja. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Allah ya Allah. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Khalaqal huruf lamnya jangan ikut tebal. Khalaqal bisa ya? Paham? Baik, kita sudah beda tadi khalaqal, kita al-insan. Baik, kita beda. Tadi kalau kita ibtida di hamzah wasal, mabni fathah.
dia harus diberi harokat fathah. Nah, kita ibtidah memulai bacaan al-insan. Nah, huruf lam qamariyah hukumnya izhar. Mengapa dihukumi izhar? Mengapa dihukumi izhar? Mengapa huruf lam qamariyah dihukumi izhar? Kita lihat cluenya. Semakin jauh pertemuan dua huruf, semakin pasti izhar. Semakin dekat pertemuan dua huruf, dekat apanya? Makhrajnya. Semakin jauh pertemuan dua huruf dari sisi makhrajnya, semakin pasti dia izhar. Semakin dekat pertemuan dua huruf dari sisi makhrajnya, semakin pasti dia idgham. Kita cek. Huruf lam qamariyah dihukumi izhar. Benarkah jauh makhrajnya? Karena cluenya tadi. Kita lihat. Lam ujung lisan ke langit-langit depan. Hamzah ada di aqsal halq. Tenggorokan kita paling bawah. Area pita suara. Jauh. Jauh. Diibaratkan peta dari Aceh ke Papua. Jauh-jauh, makanya dihukumi izhar. Lam qamariyah dihukumi izhar karena makhraj huruf lam jauh dari makharijul huruf qamariyah. Ada berapa huruf qamariyah? Karena makhraj huruf lam jauh dari makharijul huruf qamariyah. Kenapa nggak bisa disematkan ya klik Allah, 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 Allah ya Allah. Sa, si, su. Huruf sin keluar napas, berdesis, mengalir. Nah, teman-teman, sebelum bunyi vokalnya, karena ada harokat fathah, sebelum bunyi vokal A, kita bunyikan dulu. Sa, si, su. Kalau kita tidak bunyikan maka dia ketukar menjadi huruf sa mangkok titik 3. Al-insa. Kenapa? Karena kita tidak bunyikan dulu sa, si, su, sas, assa, isi, usu. Apa bedanya dengan shin? Sya, sin, sa. Bisa? Bisa. Baik. Ayo kita bunyikan huruf sin. Kita bahas huruf sin. Sin punya karakter sopir. Sopirnya sugro. Ya, sopirnya sugro. Tingkatan yang ketiga. Suara desis sopir. Karena sopir berdesis. Atau siulan. Menyerupai desis ULAR. Lanjut kita. Huruf sin berharokat alif sogiro. Alif kecil. Alif sogiro, alif kecil. Berarti mad tabi'i muqaddar. Muqaddar dikira-kira. Dikira-kira apa? Dikira-kira sama panjangnya. Mad fathah bertemu alif toila. Alif pemanjang. Ini kalau di mushaf Rasam Usmani. Tapi kalau di rasam dicetakan Kemenak hanya alif kecil. Muqaddar dikira-kira sama ya, atau dikira-kira ada harokat fathah di dalam alif sogiro. Itu cara beda muqaddar dikira-kira. Panjang 2 harokat masuk di mad asli. Kalau kita wasol huruf nun gunnah angkos. Tapi kalau kita wakof ada hukum ketika mad bertemu huruf yang disukunkan karena wakof. Ada hukum? Kalau kita wakof di sini. Al-insan. Al-insan. Mad arid li sukun. Masya Allah. Mumtaz. Berarti tamam ya, paham ya. Mad arid li sukun. Nah, mad arid li sukun. Sahih.
kaedah, rumus, kunci, ada mad. Bertemu huruf yang disukunkan karena wakof. Umi bertemu huruf yang berharokat disukunkan, sama. Tidak mungkin huruf sukun disukunkan lagi, sama. Jadi mad bertemu huruf disukunkan karena wakof. Mad arid li sukun. Kita beda? Kita beda. Tidak ada mad arid li sukun. Baik, kita beda di mad arid li sukun. Kaidah sudah. Makna mad panjang. Arid berubah-ubah, tidak tetap. Kadang mad arid, kadang bukan. Kadang-kadang. Kadang-kadang, kadang-kadang, kadang-kadang. Kadang-kadang. Aridoh. Li sukun karena huruf yang disukunkan. Karena huruf nun. Di sini huruf nun. Di mad arid li sukun ada iltiqa'u lisakinain bil mad. Mad arid li sukun masuk ke mad far'i karena sukun arid. Mad arid li sukun masuk di pembagian mad jaiz. Mad atau panjang yang boleh memilih jaiz. Boleh 2 harokat al-qasar. Boleh 4 harokat tawassut. Boleh 6 harokat atul isba. Mad arid li sukun tingkatan kekuatan madnya urutan yang ketiga setelah mad lazim dan mad wajib. Di mad arid li sukun wakof di huruf nun. Wakof di huruf nun, wakof sahih. Hukum nun izhar, tingkatan gunnah nakis. Huruf nun berharokat fathah, tidak bisa dibaca dengan rum, tidak bisa dibaca dengan ismam. Mad arid li sukun punya 5 wajah, 5 metode, 5 cara untuk membacanya. Bisa dengan tahqiq, bisa dengan tartil, bisa dengan tadwir, bisa dengan hadar, dan bisa dengan zamzamah berbisik. Selesai mad arid li sukun. Tapi kita tidak wakof. Kita mau wasol. Berarti guna angkos. Ada hukum? Tidak ada hukum. Kalau kita wasol. Al-insana min alaq. Tidak ada hukum. Dibaca dengan izhar. Baik, masuk kita ke penggalan berikutnya. Nih ada tanda sukun nih. Ada tanda sukun nunnya. Sedangkan tadi di ikhfa, nih beda. Ini nun sukun, nun sakinah. Ini juga nun sakinah. Kenapa ini tidak ada? Ini ada karena di sini nunnya dibaca izhar. Nah, jadi kalau pakai cetakan Timur Tengah, Rasam Usmani, setiap huruf yang ada tanda sukunnya baca izhar. Tidak usah cari-cari. Kenapa ya? Bingung kita. Baca dia izhar. Pasti dibaca jelas. Izhar. Baik, lanjut. Huruf mim berharokat kasroh. Mi. Jernihkan bunyi i-nya. Mim. Vokal i. Mi. Ketemu nun sakinah setelahnya ain. Izhar halq. Dibaca jelas. Makanya ada tanda sukun. Ada ra'sul kha di atasnya. Menandakan dia dibaca dengan jelas. Min a. Min a. Min a. Min alaq. Min alaq. Min alaq. Min. Bisa? Bisa. Bagaimana cara membunyikan izhar huruf nun? Sentuh makhraj mukammal. Ujung lisan kita ke langit-langit depan. Bunyikan mukammil. An khaisum. Mukammil itu artinya khaisum. Bunyikan an di khaisum. Kita bunyikan min a. Yang namanya izhar tidak dibunyikan min alaq. Kenapa ditutup? Kenapa diputuskan? Huruf nun ada bainiyah, tawassut. Ada bainiyah tawassut.
harus mengalir. Ada gunnah, dan gunnah selalu lewat di hidung. Di ghaisum mukammil. Nah, bunyikan dia, jangan min alaqa. Perhatikan baik-baik. Ini yang sedang berkamuflase, yang sedang berhijrah, ya. Perhatikan baik-baik cara membunyikan huruf nun yang izhar. Kita wakaf di huruf nun izhar. Min, min. Kita wakaf di huruf nun yang dibunyikan dengan izhar. Al-insan, al-insan, san, bukan al-insan. Kemana nunnya? Jangan dikasih kantong. Paham? Paham, baik. Kalau kita wakaf di huruf min, nun, min. Kalau kita wasal, min alaq, min alaq, min alaq, min alaq. Bukan min alaq. Memang kita tidak tarik nafas, kita lanjut, tapi ada seakan-akan diputus huruf nun, takut terlalu panjang ketemu huruf ain. Tidak seperti itu. Apalagi sampai minna, tapi udah jarang-jarang sekarang. Ya, Umi sering tuh dengar-dengar, Umi sering masuk di room-room yang ngaji. Umi sering dengar, sekarang gak sama nih 2 tahun, 3 tahun lalu pertama-tama Umi gabung. Hampir 80% yang naik di komal izhar dibunyikan minna. Minna, minna, tapi sekarang alhamdulillah. Wah ya, patut kita bersyukur kepada TikTok yang memfasilitasi kita untuk belajar. Masya Allah, luar biasa. Ya, bersyukur itu berkah supportnya. Waalaikumsalam Erhan. Huruf ain, barakallahu fik. Banyak rezekinya Ibu Haja. Gantikan ya Allah dengan sebaik-baik ganti. Baik, kita bahas huruf ain. Ain keluar di tenggorokan tengah. Huruf ain itu bukan huruf hidung. Huruf ain itu tenggorokan tengah. Huruf ain mengalir. Bainiyah. Huruf ain jahar, dibunyikan dengan jelas. Huruf ain huruf yang tipis. Istifal, inpitah. Lisan kita tidak ada aktivitas. Bervokal A, keluarkan suara dari tenggorokan tengah. Buka al-jaub 2 jari. Buka mulut kita 2 jari maksimal. A. Huruf ain. Bervokal I, keluar dari bawah tengah. Ai. Bervokal U. Ain bervokal U. Teman-teman. Au. Bukan au. Tidak dibaca auzu. Salahkah itu? Salah. Karena masuk ke hidung, bukan rumahnya huruf ain. Au. Coba tutup. Masuk ke hidung, teman-teman. Kenapa Umi selalu katakan masuk ke hidung? Iya, karena suaranya beda. Huruf ain itu tenggorokan tengah di area katup epiglotis kita. Au. Dan dia bukan huruf tebal dibunyikan au. Bukan. Dia huruf tarqi. Dibunyikan dengan au. Itu huruf ain. Auzu. Bisa? Bisa. Karena di sini bervokal a, maka alaq. Wakaf di huruf qaf. Qalqalah kubra. Kalau wakaf kita di huruf nun, wakaf sahih.
Bisakah kita wakaf di huruf nun? Min, ada namanya wakaf ikhtirari dengan intizari atau ikhtibari. 3 wakaf. Bisa? Jais. Tapi dengan ada syarat. Ya, paham? Baik. Selesai wakaf. Qalqalah kubra bil hazab. Pembuangan nun zaidah. Yang sudah ikut tasin paham. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Bunda Fatma. Qalqalah kubra sahih. Mumtaz, Bunda Yanti. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudahkan lisan kami melepaskan kalam-kalam-Mu ya Allah. Amin. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Baik, sekarang kita bahas. Sebelum ada yang bertanya, kita bahas. Ketika kita wasol di antara qaf tanwin dengan iqra hamzah wasol. Ya, ketika kita wasol maka kita ambil dari sini. Min alaqini qara. Min alaqini qara. Min alaqini qara. Ya, paham? Jadi di sini ada huruf nun tanwin. Ya Allah, benar-benar. Ada huruf nun tanwin yang berharokat kasrah. Nun tanwin. Nun tanwin. Kenapa seperti ini? Kalau kita wasal, karena nun zaidah. Nun tanwin di sini sukun. Bertemu sukun. Huruf qaf. Diberi dia harokat. Ada nun tanwin. Hanya untuk tanwin ya. Kalau nun sakinah tidak diturunkan, langsung diberi harokat. Kalau ini ada nun zaidah yang wujudnya harokat diturunkan. Karena dia kan tanwin, bunyinya en, sukun. Maka diberi harokat kasroh. Diturunkan dia menjadi harokat kasroh. Min alaqini qara. Umi lambatkan. Min alaqini qara. Inilah yang dikatakan iltiqa'ul sakinain bitahrik. Iltiqa'ul sakinain, bertemunya 2 huruf yang sakinah, nun tanwin dengan huruf qaf. Diproses nun tanwin, diberi harokat kasrah. Pertanyaannya, mengapa harokat kasrah? Karena kasrah dia? Tidak, karena riwayah. Karena ini qafnya kasrah, tidak. Karena dia riwayah. Apapun harokatnya dhamma tanwin di huruf qaf alaqun tetap diberi harokat kasrah. Tidak berubah. Karena riwayah. Inilah iltiqa'ul sakinain bitahrik. Kapan yang terjadi? Ketika nun tanwin, harokat tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Hamzah wasol simpelnya, tapi sebenarnya 2 huruf sukun bertemu. Huruf tanwin itu huruf dia. Kecuali kita wakaf. Kalau wakaf dia dibuang. Wakaf qalqalah kubra bil hazab. Tapi kita wasol iltiqa'ul sakinain bitahrik. Huruf nun diberi harokat. Nun tanwin. Paham? Paham? Kalau kita wasal. Kalau kita wakaf, tidak ada nun kasroh. Lanjut kita. Iqra wa rabbukal akram. Kalau kita tidak paham? Paham ya? Masya Allah. Tamam? Paham? Paham, baik.
Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Arti bit tahrik apa Ustazah? Bit tahrik, bi itu dengan, tahrik pemberian harokat. Tahrik. Jadi iltiqa'ul sakinain ada 3. Nah, kalau yang di pertemuan 2 huruf, ya, ada yang dibuang, ada yang diberi harokat. Nah, yang ini diberi harokat. Kenapa diberi harokat? Karena bukan huruf illat. Kalau dia huruf illat, dibuang. Nah, kenapa di sini diberi harokat? Karena nun tanwin, nun sukun, bukan huruf illat. Dia hanya huruf zaidah. Diberi harokat. Kalau huruf illat dibuang. Iltiqa'ul sakinain bil hazfi. Paham? Ini yang kesulitan paham tentang iltiqa'. Umi kasih yang simple supaya paham. Wah, bingung saya Umi. Yang mana bit tahrik, yang mana bil hazab kuncinya. Kalau dia huruf illat, yang mana huruf illat? Yang mana huruf illat? Alif mad, ya mad dengan waw mad. Kalau itu bertemu 2 sukun, dibuang dalam pembacaan. Selain itu diberi harokat bit tahrik. Simple. Gak usah yang susah-susah. Kalau bil mad, ketika kita wakaf. Ketika kita wakaf 2 huruf sukun, bil mad. Simple, gak usah yang susah-susah. Umi, saya benar-benar luar biasa bingungnya karena tidak paham. Cari yang simpelnya. Belajar tajwid tidak untuk menyusahkan. Belajar tajwid itu untuk dipahami. Bukan untuk disusahkan. Baik, saya belum tahu. Ya baik. Apa syukran. Paham? Baik, selesai kita. Sampai di sini. Ada pertanyaan selain tadi bit tahrik? Kita membedakan isim dengan fi'il. Yang paling simple. 1, isim selalu beralif lam. Ada lam ta'rif di depan isim. Yang kedua, ya boleh nih direkam. Umi ulang. Ciri-ciri isim yang umum ya. Gak usah yang khususnya. Karena kita gak belajar nahwu sorob. Pembedakan isim dengan fi'il. Kita bahas isimnya saja karena fi'il banyak. Isim ada 4 yang paling umum. Yang pertama, kalau dia beralif lam, lam ta'rif, lam qamariyah, lam samsiyah, isim. Tidak ada alif lamnya di depan. Kita lihat di akhirnya, di akhir kata. Kalau dia tanwin, apapun tanwinnya, isim. Tidak ada tanwin, tidak ada alif lam. Kita lihat apakah dia berharokat kasroh. Kalau berharokat kasroh, isim. Yang terakhir, yang keempat, tidak ada alif lam, tidak ada tanda tanwin di akhir, tidak ada harokat kasroh, tapi ada tamarbutoh, isim. Itu 4 paling simple yang untuk isim. Selain itu, fi'il. Paham ya? Itu yang paling simple. Karena kita tidak belajar nahwu sorob. Marah nanti ustazah nahwu sorob. Ini Umi digabung-gabung semua. Ya itu yang paling simple. Baik, ada pertanyaan yang lain? Kalau begitu dinamakan apa Umi? Ini yang Umi tidak paham. Dinamakan apa? Maksudnya tidak boleh wakaf Umi. Mohon. Ini Bunda siapa nih? Siti Masito. Siti Masito, yang ini maksudnya barangkali pertemuan tanwin dengan hamzah wasal dinamakan apa? Hukum iltiqa'ul sakinain, takhallus. Hukum takhallus iltiqa'ul sakinain. Bertemunya 2 huruf sukun. Yang mana huruf sukun? Nun tanwin dengan huruf qaf, bukan hamzah wasal. Hamzah wasal tidak sukun. Bertemunya nun tanwin. Nun tanwin itu kan sukun. Bunyinya en. Sukun. Ketemu qaf, sukun. Diturunkan nunnya, diberi harokat.
karena iltiqa ulis sakinain. Setiap iltiqa ulis sakinain yang bukan huruf illat dia harus diberi harokat. Setiap iltiqa ulis sakinain hukum takhallus, pertemuan dua huruf sukun, kalau bukan huruf illat dia harus diberi harokat. Ini ya baik. Sekarang sudah paham ini Umi. Maksudnya barangkali yang ini Bunda Tatu. Masya Allah. Syukran. Panjangkan umurnya ya Allah. Lancarkan rezekinya ya Allah. Kami ada di majelis ilmumu ya Allah. Lancarkan rezekinya. Bunda En, paham? Tidak ada yang lain? Tidak ada. Baik, selesai. Kita mau latihan. Udah jam 9 aja nih. Lanjut atau latihan? Lanjut atau latihan? Yang mau bedah? Ini Umi, saya kan gak gabung di grup bedahnya Umi. Boleh 3 saya dituntun? Boleh. Ngasal paham basicnya. Karena belajar di Umi, teman-teman tidak belajar tentang hukum tajwid. Teman-teman belajar membedah hukum tajwid. Ada apa di balik izhar hal? Ada apa di balik ikfa hakiki? Ada apa di balik lam komariah? Harokat kasroh, kita sudah bedah tadi di awal. Diberi harokat kasroh karena kaedahnya, rumusnya, kuncinya ada di huruf ketiga. Huruf ketiga dimulai dari hamzah wasol. Jika hamzah wasolnya berharokat fathah atau kasroh, hamzah wasolnya kasroh, maka hamzah wasol kasroh. Fathah kasroh, hamzah wasol kasroh. Tapi jika huruf ketiga berharokat dhammah, hamzah wasol dhammah. Kapan hamzah wasol fathah? Mabni di lam ta'rif. Mabni di lam ta'rif. Alladzi, ya, al-insan, alhamdu, ar-rahman. Mabni fathah. Selain itu pakai kaedah, pakai rumus, pakai kunci. Paham? Baik. Selesai. Kita bedah kaedah tajwid. Tadi sudah ya. Sudah kita bedah tentang cara bacanya. Kita bedah hukum tajwid di huruf qaf. Huruf qaf dibaca tabkhim. Tabkhim hak karena isti'la tingkatan yang keempat. Huruf qaf sukun asli. Ada qol, qola, sugro. Kenapa sugro? Sukunnya asli dibaca wasol. Iqra. Jadi dia sugro dan tidak dibaca iqra. Bis. Tidak. Karena dia sugro, mengalir, kecil. Lanjut kita ke huruf ro. Huruf ro. Kita sudah bedah tadi tentang huruf ro. Kita bedah hukumnya. Adakah hukum di huruf ro? Ada. Tafkhim tarqiq di huruf ro. Ya. Muraqqaqah mufaghamah. Huruf ro adalah hukum. Ra dibaca tafkhim, dibaca mufaghamah karena mustahak hukum. Tingkatan yang kedua karena berharokat fathah. Bunyi ra. Iqra. Ketemu hamzah tagyur. Hamzah tagyur tidak berubah, tidak dibunyikan iqra. Ra. Tidak, tagyur dia. Beda dengan huruf qaf, syiddah, memantul. Huruf kaf, syiddah, ada hams terpercik. Huruf hamzah tidak berubah. Iqra wa, iqra wa, iqra wa, iqra wa. Bisa? Bisa, jangan ditambah-tambah. Kalau kita wakaf nih di iqra. Wakaf apa namanya? Bunda Betty, sekran sudah bantu, Masya Allah. Wakaf apa namanya di huruf hamzah? Hamzah, bukan huruf alif ini. Hamzah kotok, sukun. Tidak ada alif, dikasih tanda sukun. Kenapa Umi
Kalau kita dicetakan Indonesia, kalau hamzahnya sukun selalu ada alif di bawahnya. Karena alif tidak bertanda baca. Yang sukun itu hamzah, bukan alif. Diberi ra'sul ain. Tapi dicetakan rasam, kita sudah paham. Waqaf nabar. Masya Allah. Waqaf nabar. Apa itu nabar? Meninggikan suara dengan penekanan. Kita tinggikan. Iqra. Tinggikan. Tapi jangan ditambah. Iqra. Jangan ditambah-tambah. Karena hamzah tagyur. Paham? Waqaf nabar. Baik. Ini riwayah Hafs. Lanjut kita ke kebenggalan berikutnya. Wa rabbuka. Kembali huruf ba. Teman-teman, huruf ba bertasdid tidak dibaca dengan cara mengunci rahang kita. Wa rabbuka. Coba teman-teman bedakan. Mana yang benar? Umi dengarkan ya. Dilarang mengunci. Jadi sekarang Umi mau kunci rahang. Engkel rahang Umi mau kunci dengan cara yang benar membaca huruf ba bertasdid. Yang mana benar? Wa rabbuka dengan wa rabbuka. Yang mana benar? Yang mana benar? Yang kedua. Masya Allah. Mumtaz. Berarti tamam, paham. Salah ketika kita membunyikan huruf-huruf bertasdid, huruf syiddah dengan cara mengunci rahang. Tidak seperti itu. Kita sentuh makhrajnya. Kita tahan suara kita di area pita suara. Wa rabbuka. Bukan wa rabbuka. Paham ya? Ini hati-hati nih. Mengganti ziyadatu harfin bi harfin la nujali. Merubah atau mengganti huruf dengan huruf yang lain. Salah, fatal. Paham? Ini apa lagi? Paham makna rabbu? Paham makna rabbu? Paham? Rabbuka. Tuhanmu. Kau ganti dengan rabbu? Masya Allah. Nauzubillah. Hati-hati ya. Hati-hati. Baik. Seandainya kita wakaf di huruf kaf. Wakaf apa? Kita wakaf di huruf kaf. Ya. Wa rabbuk. Wa rabbuk. Wakaf sahih. Tuhanmu. Nah, Masya Allah. Faham maknanya. Jangan dirubah-rubah. Jangan diganti-ganti. Ya. Masya Allah. Sahih. Wakaf sahih. Hukum bacaan izhar di huruf kaf. Tidak bisa dibaca raum. Tidak bisa dibaca ismam. Kenapa? Karena harokatnya fathah. Adakah hukum mengikat? Tidak ada. Hukum mad tidak ada. Tidak boleh dibaca panjang. Wa rabbuk. Wa rabbuk. Tidak ada. Tidak boleh. Wa rabbuk. Salah. Salah. Ini bukan alif. Ini badan dari huruf kaf. Kalaupun kita mau baca panjang, seharusnya ada waw sukun di situ. Paham ya? Baik. Lanjut. Lanjut kita. Sahih. Lanjut ke al-akram. 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 Sekarang kita bahas tentang huruf kaf yang syiddah tapi hams. Al tadi sudah. Huruf lam bertanda sukun. Huruf kaf bertanda sukun. Ada ra'sul kha. Jadi ini tanda sukun seperti ini asli ini. Inilah tanda sukun yang sesungguhnya. Kepala atau ra'sul kha. Kepalanya huruf kha ini yang asli. Waktu para ulama ahlul qura di zaman Khalifah Utsman bin Affan ketika ingin memberi tanda baca ke huruf-huruf hijaiyah, huruf sukun diambil dari kepala huruf kha, ra'sul kha. Ini yang asli. Kalau yang bulat-bulat, apakah dia bukan asli? Benar.
Umi tidak mengatakan salah, benar sukun. Bisa dikata tanda sukun, tapi ini yang aslinya. Inilah wujud sukun sesungguhnya. Baik, huruf lam bertanda sukun dibunyikan izhar karena lam qamariyah. Izhar dibaca jelas. Kita beda. Lam qamariyah kalau kita ibtida, cara bedanya nih yang belajar tajwid sama Umi. Ibtida di hamzah wasol. Ya. Lam ta'rif, lam qamariyah. Ibtida hamzah wasol berharokat fathah. Lam qamariyah dihukumi izhar karena makhraj huruf lam jauh dari makharijul huruf qamariyah. Benarkah jauh? Silakan dicek. Pertemuan lam dengan hamzah mutabaidan. Dari kata ba'idun jauh. Bertemunya dua huruf yang jauh makhraj dan sifat. Tidak dibaca melebur ke hamzah. Tidak dibaca idgham ke hamzah. Karena hukum asal izhar dan mutabaidan hukumnya izhar. Dari 13 idgham mutabaidan hukumnya izhar. 3 dari 13 idgham, 3 diantaranya hukumnya izhar, termasuk idgham mutabaidan. Selesai di lam qamariyah. Hamzah koto, vokal A. Bertemu huruf kaf, syiddah, sakinah. Dibunyikan dengan jelas. Pertama dia hams, percikan. Kedua syiddah, kuat. Tahan suara kita, berkuat. Yang berikutnya istifal inpita, huruf kaf. Kita bunyikan kaf, syiddah, hams, percikan, bukan mengalir. Sugro dia. Hamsnya sugro. Kita bunyikan al-ak. Syiddahnya dulu. Al-ak. Lepas. Angkat pangkal lisan kita. Angkat pangkal lisan kita menyentuh langit-langit. Keras di atasnya huruf qaf, di luar. Di luar dari huruf qaf kita angkat. Ak. Kita angkat. Ak. Ya, kita angkat. Ak. Nah, itu. Jadi dia tidak bunyi tidak. Dia hanya percikan, teman-teman, bukan hams yang mengalir. Dia hanya percikan. Beda hams yang mengalir. Contoh. Di habuhah. Itu hams yang kubro. Tapi huruf kaf tidak berdesis, tidak mengalir. Dia hanya percikan. Jadi jangan salah paham. Memang dia hams, tapi hamsnya hanya percikan. Akibat pelepasan dari syiddah. Al-ak. Al-ak. Al-akram. 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 Bisa? Akram. Sekarang kita wakaf di huruf mim. Huruf ra sudah kita bedah. Huruf ra sudah kita bedah. Sekarang ke huruf mim. Kita wakaf. Berarti hukumnya izhar. Dibaca jelas. Bagaimana jelasnya huruf mim? Ada bainiyah. Ada tawassut. Ada gunnah. Ada bainiyah mengalir. Ada tawassut gunnah. Sentuh mahrosnya. Di mana mahros huruf mim? Bibir mukammal. Tutup bibir kita. Karena merapatkan kedua bibir. Mukammil kita keluarkan di hidung. Mukammil keluarkan dari hidung. Bunyi Kita bunyikan. Al-akram. 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 Wakaf di huruf mim. Tidak ada hukum mad. Tidak ada hukum pemanjang. Wakafnya wakaf sahih. Hukum mim izhar. Gunanya nakis. Mim berharokat dhamma. Bisa dibaca raum. Bisa dibaca ismam. Selesai di ayat yang ketiga. Ada pertanyaan? Tap-tap yo yang belum tap. Kalian paham?
Kalau pahim, jawab. Naam, pahimna. Paham, kami paham. Apakah di sini ada nun kecil? Kalau kita wasal, al-akramul ladzi. Tidak ada. Pahimna. Kalau pahimna tidak panjang, saya paham. Kalau di sini tidak ada, karena tidak tanwin mimnya. Jadi baca sebagaimana mestinya. Al-akramul ladzi. Mulladzi. Sebagaimana mestinya. Karena tidak ada tanwin. Tidak ada. Siti Masyita. Masya Allah. Bunda Martini. Masya Allah. Baik. Selesai? Selesai. Ada pertanyaan, adakah yang ingin dibedah? Sampai di sini teman-teman, ada yang teman-teman ingin bedah? Ya ini kalau Umi tanya, ar-ra'ahustagna. Pertanyaannya di sini. Ini ar-ra'a ya, karena ini satu kata ini an. Kita ke ar-ra'a. Pertanyaannya, ada hamzah, fathah, ketemu alif mad. Apa hukumnya ini? Ada yang tahu? Ar-ra'a husna. Hustagna, mad badal. Mad badal. Kenapa? Ta'ais. Mumtazah. Mad sabih bil badal. Mad badal itu di awal kata. Ini mad sabih bil badal. Samakah cara bedanya mad badal? Tidak, karena hanya mirip dia dengan mad badal. Kalau mad badal, ada badal, ada ibdal, ada hukum asal. Kalau ini, tidak, karena dia hanya mirip dengan mad badal. Mad panjang, sabih, mirip. Bil badal dengan mad badal. Mirip dengan mad badal. Tapi bukan mad badal. Dia bukan mad badal. Mad sabih bil badal. Kenapa Umi di buku tajwid tidak ada mad sabih bil badal? Karena buku tajwidnya basic. Coba teman-teman buka tajwid yang di atas. Mad sabih bil badal. Baik. Mad sabih bil badal. Wah, pintar-pintar ya. Luar biasa teman-teman. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Yang ini idgham. Idgham bila guna. Apakah ada hukum? Iya, itu hukum. Idgham bila guna hukum. Idgham mutaqaribain dari sisi makhraj hukum. Tapi dilihat dari sisi makhrajnya. Idgham sogir hukum. Tapi dilihat dari harokatnya. Idgham kamil hukum. Tapi dilihat dari kesempurnaannya melebur. Hukum. Karena idgham dari 13 idgham terbagi 4 sisi. Dari sisi hukum, dari sisi makhraj, dari sisi harokat, dari sisi kesempurnaan. Dan idgham yang sesungguhnya hanya 2. Idgham kamil dan idgham nakis. Seperti ini. Idgham kamil. Ada dengung? Tidak ada. Tidak ada dengung. Hukum yang meminta idgham bila gunnah, melebur tanpa dengung. Tasdid di huruf ra, aridah, karena hukum. Aridah dia. Ada yang lain sebelum kita latihan? Oh, sudah lewat nih. Ada yang lain mau dibedah? Silakan. Baik, kalau tidak ada kita mau kuis. Umi, kalau yang di depan nun itu sebentar. Masya Allah, Az-Zahra. Umi, kalau di depan nun itu ada alif yang ada hamzah di atasnya, namanya apa? Di depan nun ada alif, di atasnya hamzah kotok. Alifnya disebut, tidak usah. Kenapa selalu ada alif seperti ini?
Kenapa selalu ada alif? Karena hamzah itu sebenarnya tidak punya wujud. Ketika wahyu diturunkan, hamzah itu tak berwujud, teman-teman. Ini kalau mau dibahas panjang kali lebar, gabung deh. Kita bahas tentang ulumul Quran. Hamzah itu tidak berwujud, tidak ada wujudnya. Nah, di zamannya Khalifah Utsman bin Affan, ketika banyaknya para hafiz yang gugur karena perang-perang, maka dicetaklah pertama kali mushaf. Ya, kalam-kalamnya Allah dicetak pertama kali. Bingung. Para sahabat bingung. Bagaimana nih memberikan hamzah? Bagaimana wujudnya? Nah, diambillah kesimpulan bersamaan diberinya tanda harokat di huruf-huruf. Huruf hamzah diambillah kepala ain. Kenapa kepala ain? Kenapa bukan kepala sin? Kenapa bukan kepala sod? Karena ain dekat dengan hamzah dan bunyinya mirip. Diambillah ra'sul ain. Diberi kecil. Karena terlalu kecil diberi menumpang dia di huruf-huruf mad. Kalau bukan alif, huruf waw. Kalau bukan waw, huruf ya. Itulah hamzah. Ini yang simpelnya cerita. Kalau mau dicerita sebenarnya minimal 2 jam. Kita gabung. Disitulah awal mula huruf hamzah diberi wujud. Nah, kalau kita dicetakkan rasem Utsmani, selalu ada hamzah. Kalau ada alif, kalau dia berharokat fathah hamzahnya, selalu ada alif. Selalu ada alif mengikuti. Karena dia terlalu kecil. Seandainya bisa berbicara, hamzah berkata, "Hai alif, kau punya wujud alif. Kau berdiri kokoh alif. Tapi kau tak punya nyawa. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Bagaimana kalau kita bekerja sama? Beri saya tumpangan. Supaya kau terlihat berwujud, bernyawa. Karena ada saya di atasmu." Adalah hamzah. Menumpanglah dia di alif. Ini hamzah kotok. Kenapa di mushaf kita semua alif? Nah, itu kembali ke ulama-ulama ya.